Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang perkembangan kognitif itu sendiri. Kalau sebelumnya kita bahas tentang aspek kognitif dan bahasanya, kita lihat sekarang tentang perkembangan kognitif itu sendiri. Nah, perkembangan kognitif berarti bahasan kita akan berbicara tentang perubahan dan stabilitas kemampuan mental. Nah, kemampuan mental apa yang termasuk dalam proses kognisi ini adalah belajar itu sendiri, proses perhatian, ingatan, bahasa, berpikir, penalaran, dan kreativitas. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya sendiri, perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan individu dalam berpikir. Nah, termasuk apa saja proses berpikir tadi? Kalau dari Santrok, kognisi mengacu pada aktivitas mental seperti tadi. Nah, apa saja yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan ditransformasikan, serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Jadi kalau dilihat prosesnya, maka proses kognitif itu meliputi masuknya informasi dalam pikiran kita, kemudian informasi tadi kita simpan, dan selanjutnya bisa kita panggil kembali saat informasi tadi dibutuhkan dalam aktivitas kita, seperti dalam proses berpikir ini. Nah, untuk pembahasan tentang perkembangan kognitif, ada dua tokoh yang concern terhadap perkembangan kognitif ini. Yang pertama adalah dari Piaget. Nah, perkembangan kognitif yang dibahas di Piaget menekankan pada cara berpikir individu itu ada hubungannya dengan perkembangan usia. Artinya apa? Bahwa cara berpikir individu itu berbeda pada masing-masing individu, seperti cara berpikir pada anak, cara berpikir pada remaja, atau cara berpikir yang dimiliki oleh orang dewasa itu berbeda-beda. Nah, biasanya itu akan berkembang dari perkembangan kognitif pada si anak-anak, itu akan meningkat menjadi perkembangan kognitif pada remaja dan makin canggih dan terintegrasi pada masa dewasanya. Nah, yang sama adalah bahwa cara berpikir mereka perkembangannya ditentukan oleh proses asimilasi dan akomodasi. Nah, apa asimilasi dan akomodasi itu? Kalau teman-teman baca di bukunya Almroth, maka asimilasi itu berarti proses merespon suatu objek atau peristiwa baru secara konsisten dengan rancangan yang telah dimiliki. Artinya apa? Saat kita memberikan jawaban, kita merespon pertanyaan seseorang, itu kalau asimilasi akan mengarah pada jawaban yang sudah ada dalam otak kita, yang biasanya sudah kita gunakan di setiap pertanyaan atau stimulasi yang berkaitan dengan hal-hal tadi. Misal tentang bola, kalau pada anak-anak mungkin hanya bisa menggambarkan bola itu yang bulat. Nah, pada anak-anak yang lebih besar, bola itu benda bulat yang bisa ditendang, bisa dipermainkan sesuai apa yang ada dalam pikirannya, dan konsep itu akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tadi. Nah, sedangkan akomodasi itu adalah proses merespon suatu peristiwa baru dengan cara memodifikasi rancangan yang telah ada. Jadi kita perbaiki, dibuat lebih berbeda atau gimana,
Atau bisa juga kemudian kita membentuk rancangan baru. Nah, ini jadi kita merubah hal-hal yang sudah ada dalam pikiran kita, merubah menjadi sesuatu yang berbeda atau merubah menjadi hal yang baru. Nah, contohnya kalau tentang bola, mungkin pada anak-anak masih tahu tentang bola itu adalah benda bulat itu saja. Tapi kita makin besar, apa yang sudah ada dalam pikirannya itu akan berbeda jawabannya pada saat sesudah masuk pada anak yang lebih tua usianya. Nah, itu perbedaan jawaban yang sudah ada di pikiran menjadi jawaban yang berbeda untuk akomodasi. Nah, proses berpikir akomodasi ini yang membuat konsep tentang sesuatu itu lebih canggih itu menjadi lebih baik dan semakin terintegrasi dalam menjelaskan tentang sesuatu lebih kompleks. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh anak itu sendiri karena mereka punya kendali yang menentukan bagaimana kemampuan kognitif mereka, dan kita saja yang memberikan stimulasi pada setiap tahap perkembangannya, sehingga mereka akan mengetahui sesuatu lebih kompleks seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana tahap kemampuan kognisi mereka, ya saya mencoba untuk menawarkan ada 4 tahap perkembangan kognisi. Saya kira teman-teman juga sudah tahu ini. Lalu apa manfaat yang bisa kita peroleh dari pembahasan tahap perkembangan kognisi? Apakah bahwa setiap anak atau setiap orang akan melewati tahap 1, 2, 3, 4 ini mulai dari usia sejak lahir sampai dewasa? Bahwa apakah anak usia 2 tahun itu tahap perkembangannya akan sama dilewati oleh semua anak usia 2 tahun? Atau anak pada usia 2-7 tahun ini tahap perkembangan kognitifnya adalah seperti yang dijelaskan pada tahap operasional? Apakah seperti itu? Ternyata dalam perkembangannya, penentuan tahap perkembangan dari Piaget itu bukan berarti berlaku pasti. Artinya bahwa setiap anak itu akan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena banyak kita temui siswa SD misal yang kemampuan berpikirnya masih pada taraf operasional, tapi ternyata mereka sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis seperti yang bisa dilakukan mereka yang sudah masuk pada tahap perkembangan kognitif operasional. Tapi apakah kemudian itu tidak bermanfaat? Ternyata tetap ada manfaatnya tahap perkembangan kognitif yang ditawarkan oleh Piaget, yaitu bahwa tahap perkembangan tadi bisa digunakan sebagai wawasan untuk memberikan stimulasi apa yang kira-kira tepat yang bisa diberikan oleh orang dewasa. Misal, apa stimulasi yang bisa diberikan orang tua pada anak mereka di usia 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun? Apakah mereka yang sudah bisa menguasai kemampuan kognitif 2-7 tahun bisa diberikan stimulasi untuk orang atau anak yang lebih tua? Misal stimulasi untuk anak yang lebih tua umurnya, yaitu antara 7-11 tahun, bisa nggak seperti itu? Atau pada para guru atau pengajar lainnya yang mengajar anak usia 27 tahun, mereka bisa memberikan stimulasi awal itu sesuai dengan usia mereka. Nah, kalau mereka bisa menguasai, bisa kemudian distimulasi untuk perkembangan kognitif pada anak-anak usia 7-11 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi itu bisa
membantu kita untuk memberikan stimulasi yang lebih tepat.